Ada yang menarik, berita yang berseliweran. Banyak berita, tapi gue pengen nyorotin yang satu ini tentang orang-orang yang tertular HIV di Bandung. Jadi ada kabar sekitar 5.900 sekian orang ber-KTP Bandung itu dinyatakan positif HIV. Dari jumlah itu 11% diderita oleh ibu-ibu rumah tangga dan 6,9% diderita oleh mahasiswa, dan rata-rata orang yang dinyatakan sebagai pasien positif HIV itu di usia produktif antara 20 sampai 29 tahun. Tentu semua kita miris. Ini penyakit yang peredarannya cukup luar biasa, cukup cepat. Dan kalau kita lihat, HIV itu tertular karena ada pertukaran cairan. Baik luka dengan luka bergesekan, transfusi darah, maupun hubungan seksual. Yang paling menarik dari kasus ini adalah usulan dari Wakil Gubernur Jabar, UU Razaul Ulun. Dia bilang untuk mencegah HIV, dia mengusulkan untuk berpoligami. Ini luar biasa menurut gua. Jadi dia bilang kalau ibu-ibu punya suami yang ngebet, pengen nyobain orang lain, monggo dibiarkan suaminya berpoligami ketimbang menularkan HIV kepada dirinya. Itu satu. Usulan kedua katanya kawin muda. Kalau udah ngebet, nggak bisa tahan-tahan diri untuk melampiaskan syahwatnya, maka biarinlah mahasiswa-mahasiswi itu yang masih muda belia itu disuruh menikah. Sepintas usulan ini agak menarik, karena menurut gua ada kesalahan berpikir di sini. Pertama gini, problem HIV atau AIDS itu problem penyakit. Salah satu penularan penyakitnya ketika melakukan hubungan seksual tidak sehat. Hubungan seksual tidak sehat itu misalnya bergonta-ganti pasangan dengan cara yang tidak menggunakan pengaman. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga dari transfusi darah, bisa juga dari kegiatan-kegiatan lain yang memang bisa mengakibatkan terjadinya penularan virus itu. Tetapi kebanyakan orang menyorot memang dari hubungan seksual yang tidak sehat. Yang anehnya, problemnya adalah soal hubungan seksual yang tidak sehat. Tetapi usulannya untuk mengantisipasi AIDS adalah hubungan seksual yang halal. Gua heran, apakah dengan hubungan seksual yang halal itu pasti sehat? Kan pertanyaannya begitu. Atau yang kedua, apakah hubungan seksual yang tidak sehat itu sudah pasti tidak halal? Ibu-ibu yang menderita HIV, mungkin kata Pak UU ini tertular dari suaminya yang suka jajan. Ketika suaminya berhubungan sama istrinya, itu kan hubungan seksual yang halal. Tapi kenapa tertular? Itu dia. Karena hubungan seksual yang halal itu belum tentu sehat. Atau sebaliknya. Jadi usulan bahwa untuk mengantisipasi AIDS dan HIV itu adalah berpoligami atau menikah cepat, menurut gua adalah sebuah kesimpulan yang melompat. Yang harus diantisipasi atau diajarkan kepada anak-anak atau kepada orang mengenai virus ini atau resiko terdampak dari virus ini adalah hubungan seksual yang sehat. Hubungan yang seksual yang sehat itu tentu saja tidak sama dan sebangun dengan hubungan seksual yang halal. Lo bayangin kalau udah berpoligami tapi lakinya tetap doyan jajan di luar dengan hubungan seksual yang tidak sehat,
Yang beresiko bukan cuma satu istri, bisa 4 istri beresiko, malah kemana-mana. Jadi intinya bukan soal hubungan seksual yang halal dalam soal AIDS dan HIV ini, tapi hubungan seksual yang sehat. Karena itu menurut gua, kesimpulan atau usulan seorang wakil gubernur Jawa Barat ini benar-benar lucu. Yang paling penting menurut gua adalah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang hubungan seksual yang sehat. Sekali lagi, sehat. Itu yang jauh lebih penting. Ketimbang misalnya memaksa-maksa anak muda yang belum tentu ketika dia menikah, tapi perilaku hubungan seksual yang sehatnya tidak dibenahi, selesai masalah AIDS. Ya kan belum tentu. Kenapa? Karena barangkali solusi untuk menikah muda tidak menghilangkan perilaku hubungan seksual yang tidak sehat. Itu melompat, Pak UU. Sekali lagi melompat dan sangat simplistis. Mungkin saja sehat secara seksual ketika berpoligami, tapi sakit secara mental. Kan jadi problem baru lagi. Itu kan menjadi problem masalah sosial baru lagi. Sakit secara ekonomi, sakit secara mental, maupun sakit secara sosial. Kan jadi masalah baru lagi. Belum lagi dampak yang mengiringi setelah itu. Atau misalnya menikah muda. Ya kan? Ketika menikah muda punya anak pada saat mereka belum siap. Kan nanti akan menurunkan problem sosial kepada anaknya. Karena orang tuanya belum siap, masih kuliah, belum bisa menafkahi dengan baik, berpikirnya belum dewasa, tidak siap, harus menanggung tanggung jawab punya anak. Itu menjadi problem. Jadi menurut gua, ya, kita harus mulai berpikir jernih. Iya, bahwa menikah adalah legitimasi terhadap hubungan seksual yang halal. Tetapi problem AIDS adanya bukan di hubungan seksual yang halal masalahnya, tetapi hubungan seksual yang tidak sehat. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana setiap orang bisa menjalankan hubungan seksual yang sehat. Tentu saja salah satunya ya dengan tidak bergonta-ganti pasangan. Itu salah satu hubungan seksual yang sehat dengan pasangan yang sama sepanjang hidupnya. Tetapi yang penting orang-orang yang tidak berganti pasangan itu barangkali resiko penularan AIDS-nya tidak besar. Yang besar ini adalah orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan. Maksud gue begini deh. Ini kembali kepada karakter atau pemahaman tentang interaksi seksual. Kalau orang-orang yang memang tidak suka bergonta-ganti pasangan, relatif safe dari penularan karena hubungan seksual. Itu nggak menjadi masalah. Kalau orang sudah menikah dan dia kemudian tidak bergonta-ganti pasangan, dia lebih safe dari tertular AIDS karena hubungan seksual. Masalahnya adalah orang yang sudah menikah tapi suka gonta-ganti pasangan. Apakah dengan berpoligami perilaku itu berkurang? Nah, ini pertanyaan. Apakah dengan menikah muda, misalnya perilaku bergonta-ganti pasangan itu berkurang? Jadi belum tentu menikah muda atau berpoligami itu bisa menurunkan penularan AIDS. Ini kesimpulan yang sama sekali jauh panggang dari api, Pak UU. Cara berpikirnya berbeda. Yang jauh lebih penting sebetulnya adalah bagaimana mengajarkan atau mendidik masyarakat di Bandung, mahasiswa-mahasiswa tentang hubungan seksual yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dia bahwa AIDS atau HIV bukan hanya satu-satunya menular melalui hubungan seksual. Bisa juga karena transfusi darah. Bisa juga karena penggunaan jarum suntik yang bergonta-ganti. Ini biasanya diderita oleh orang-orang yang kecanduan narkoba. Suntik, kemudian dicabut, disuntikin lagi ke badan yang lain. Sementara yang satu sudah terserang virus HIV, ya pasti akan nular kemana-mana. Ini yang jauh lebih penting dikomunikasikan kepada masyarakat
kita kepada mahasiswa-mahasiswa Jawa Barat atau di Bandung yang memang sekarang isunya lagi besar, isunya lagi tinggi, ada 400 sekian mahasiswa di Bandung yang dinyatakan penderita HIV aktif. Gua cuma memberikan perspektif bagaimana cara berpikir kita bisa memberikan solusi kepada sebuah masalah. Kalau solusinya salah, masalahnya nggak selesai. Jangan-jangan malah menambah masalah baru, akan menjadi problem baru, dan kemudian nggak gampang ditangani. Mungkin bukan AIDS, tetapi ada problem-problem lain yang juga mengikuti dari dampak poligami maupun menikah muda. Gue sih cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.